Dari Yesekel 36 saudara, kita belajar hari ini satu ayat saja, di ayat 33. Kalau sudah dapat, mari kita baca firman Tuhan ini sama-sama, jadi berkat buat kita. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Yahweh Tuhan. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Silakan duduk saudara. Ya, kemarin kita belajar di awal tahun saudara, Tuhan berkata Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Ya, ini berbicara bangsa Israel yang memberontak saudara. Taunya mereka Tuhan yang hidup, yang memilih mereka, bukan karena mereka besar, bukan karena mereka hebat, tapi Tuhan pilih mereka dari kawanan yang paling kecil. Tidak diperhitungkan bangsa-bangsa, namun Tuhan memilih sehingga mereka bernilai sama dengan hidup kita. Kita tahu siapa dulu diri kita saudara, nggak bernilai. Tapi kalau Tuhan memilih kita saudara, ya kan, itu suatu rahmat syukur. Yang kemarin saya sampaikan saudara, pemulihan tanah Israel dikerjakan. Jadi kalau sudah Tuhan mau mengerjakan perjanjinya untuk membawa mereka ke tanah perjanjian saudara, ya, pemulihan dikerjakan itu kan bukan hanya yang nyata dilihat rohani saja saudara, tapi berkat di dalam hidup kita, apa yang jadi penghalang-penghalang untuk kita terima itu Tuhan juga pulihkan, Tuhan singkirkan segala yang menjadi penghalang itu gitu. Ya saudara, dan hari ini kita belajar saudara dikasih Tuhan, pemulihan umat sampai hati yang baru, roh yang baru, itu minggu lalu ya. Nah hari ini kita belajar di dalam ayatnya 29 sampai 38 sebenarnya, tapi saya sampaikan yang mulai dari ayat 33 ini, pemulihan menyeluruh supaya itu menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Ya saudara, kita ini anak-anak Tuhan saudara. Di dalam kita, status kita sebagai anak Tuhan, awal Tuhan sudah mengikat perjanjian. Ya, kalau awal Tuhan sudah mengikat perjanjian, lupakah Dia ketika kita salah di dalam melangkah hidup kita? Tidak lupa, karena Dia yang memulai, Dia adalah setia dan adil. Kita boleh tidak taat, tapi Tuhan tidak pernah tidak taat untuk memenuhi kerinduannya menyelamatkan kita saudara. Kita boleh lemah, tapi Tuhan tidak pernah lemah dan tidak pernah putus harap untuk menolong Anda di dalam kesesatan umat-umatnya. Ya saudara, hari ini kita dihiburkan, dikatakan beginilah firman Yahweh Tuhan, pada hari aku mentahirkan kamu. Apa arti mentahirkan? Hari ini di audio saya coba jelaskan untuk membantu saya menyampaikan firman Tuhan itu hari ini. Ya, Tuhan mentahirkan dari segala kesalahan, artinya bagi orang percaya ini, yang percaya kepada Tuhan, tahir itu bukan hanya soal fisik, tapi hidup yang benar. Lagi dituntun kepada hidup yang benar. Ya, hidup yang benar tentu hati itu harus dibersihkan dulu dong. Bagaimana kita hidup yang benar? Hati kita aja nggak bersih. Ya, betul nggak? Karena hati kita bersih, bisa diarahkan Tuhan kita ke hidup yang benar. Gitu ya. Makanya di Matius 5 ayat 8, berbahagialah mereka yang suci hatinya, dibilang, ya kan? Gitu ya. Ini renungan Tuhan anak sekolah minggu. Berbahagia mereka karena hati mereka bersih, jadi bisa diarahkan Tuhan kemana-kemana. Tapi kalau hati kita nggak bersih saudara, miskomunikasi melulu. Orang maksudnya kayak gini, yang salahnya kayak gini. Jadi nggak pernah nyambung saudara. Tapi kalau hati kita itu bersih ya, orang ngomong apa sekalipun mungkin mereka tanggap salah gitu ya. Tapi karena hati kita tulus, bersih, ya gak ada masalah sih, gak ada problem saudara, dikasih Tuhan kita jalani aja bersama dengan Tuhan. Ya, nah Tuhan mau tuntun anak-anak Tuhan, siapapun Anda, Tuhan gak peduli saudara, dikasih Tuhan. Tuhan mau membawa di dalam pemulihan, bukan hanya tahir saja saudara, tapi dibawa. Jadi waktu Tuhan mau memulihkan kita, pemulihan dikerjakan, nggak cuma dosa orang, dosa kita doang yang diampuni, enggak saudara. Dosa kita diampuni, tetapi hidup hati kita ini mau kayak mana, mau buat apa, mulai diperbaiki Tuhan. Yang salah-salah itu mulai diperbaiki Tuhan saudara. Ya,
Kalau guru di sekolah ngerjakan tugas, saudara, ada jalan ceritanya untuk tugasnya bisa selesai sampai akhir. Bukan hanya di ending terakhir nilainya sama, bukan, saudara. Tapi cara, konsep, mindset anak-anak untuk mengerjakan tugas itu harus betul, supaya ketika mereka nanti tambah tingkat mereka dengan soal yang kayak mana sulitnya, mereka bisa selesaikan sama dengan Tuhan, saudara. Jadi kalau yang paling utama di hati ini gak dibersihkan sama Tuhan, kita salah melulu, saudara. Dengar salah, ya orang bilang apa salah, semua salah, saudara, karena di sininya nggak bersih. Makanya Tuhan, ketika Tuhan kerjakan pemulihan, saudara dikasih Tuhan, gak hanya cuma mengampuni doang, ya, bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi apa yang menyangkut diri kita. Kita perlu makan, diperbaiki Tuhan di dalam hal makan. Makan kan perlu berkat, perlu uang, betul nggak? Ya, jadi dia perbaiki juga sumber penghasilan saudara dalam hal apa supaya Anda bisa makan, diperbaiki Tuhan. Kayak contoh bangsa Israel, saudara. Waktu Tuhan mau memulihkan mereka, tanah-tanah mereka nggak digarap mereka, saudara, nggak dikerjakan lagi, sehingga menjadi gersang dan tandus dan tidak ada hasil, saudara. Nah, pemulihan mulai dikerjakan Tuhan, tanah juga diperbaiki oleh Tuhan, saudara. Ya, dari sini nanti kita akan lihat, saudara dikasih Tuhan. Waktu ketika Tuhan mentahirkan umatnya, tidak berhenti hanya sampai ke pengampunan, tetapi melanjutkan pemulihan dengan menuntun. Jadi berbahagia Anda, ya. Kita ini orang berbahagia, saudara. Tuhan tahu kemampuan kita terbatas, tapi Tuhan menuntun. Kita ini umpama kayak anak kecil dituntun sama Tuhan. Kalau enggak salah, gitu loh. Mau kita hebatnya iman kita kayak apa di hari-hari terakhir ini, saudara, justru Anda yang sungguh-sungguh mengasihi dan setia kepada Tuhan, Anda adalah sasaran bidik iblis untuk menjatuhkan, saudara. Dan kalau sudah patah, dengan apakah orang benar itu bisa bangkit? Gak bisa, saudara. Makanya sasaran iblis itu hati. Kalau hati sudah hancur, patah, gak bisa mau bangkit. Anak-anak Tuhan gak bisa bangkit, saudara. Makanya Tuhan mau mengambil alih, Tuhan mau perbaiki di dalam hati ini, saudara. Sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, gak salah melulu, tapi seperti apa yang Tuhan mau untuk hidup kita, saudara. Maka Tuhan berkenan memulihkan. Yang pertama, saudara, di ayat yang 33 ini dikatakan, aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan? Memulihkan. Jadi Tuhan membangun reruntuhan. Apa yang runtuh di dalam hidup kita? Ya, waktu kita jadi anak Tuhan, banyak hal kita bisa kerjakan. Mau beratnya pekerjaan kayak mana kita bisa kerjakan, saudara. Ya, tetapi mulai kita sedikit, saudara, berpaling bukan kepada Tuhan penuh, saudara dikasih Tuhan. Mulai banyak hal yang membuat kita tidak kuat, tidak mampu, tidak bisa, saudara dikasih Tuhan. Saya pikir itu hal yang manusiawi, ya. Hal yang manusiawi menurut kitanya. Tapi Tuhan tidak mau, saudara. Tuhan tahu kok kita manusia, seperti kekuatan kita kekuatan bunga rumput. Makanya dia perlu kasih firman untuk memompa kita, saudara. Injil adalah kekuatan Tuhan yang masih bisa menolong kita, saudara dikasih Tuhan. Gak cukup sampai di situ, dia kasih Roh Kudus di ayatnya yang 25 di sini, saudara dikasih Tuhan. Ya, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih. Dikatakan kemudian di ayat 26, aku akan berikan hati yang baru. Di 27, rohku akan kuberikan. Tadi yang pertama diberikan dulu air, berbicara firman untuk membersihkan lubuk hati kita, saudara. Gak cukup sampai di situ, dia ajar kita. Gak cukup diajar, karena pelajaran itu bisa cepat lupa, saudara. Ketika keadaan menekan kita, semua pelajaran itu kayaknya hilang, saudara dikasih Tuhan. Tuhan gak mau, ya. Cerita tekanan hidup itu tetap akan terjadi, dialami oleh anak-anak Tuhan. Maka dia, Tuhan perlu kasih Roh Kudus itu untuk menguatkan saudara, supaya di dalam tekanan itu roh itu menghibur, roh itu menguatkan, roh itu meneguhkan. Iblis akan terus menghadang saudara dengan masalah. Tujuannya untuk apa? Mematahkan dan memahitkan hati saudara. Jadi kalau kita tidak pun lagi kepada Tuhan, kita jadi stres, saudara, depresi dengan hidup kita sendiri, saudara. Lama-lama banyak orang jadi bunuh diri, gak percaya sama Tuhan, gak ada lagi itu janji Tuhan, omong kosong, nonsense. Karena gitu, saudara. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup kita, saudara dikasih Tuhan. Ya, makanya Tuhan membangun reruntuhan. Untuk membangun reruntuhan tidaklah mudah, kan? Betul, saudara dikasih Tuhan.
Coba waktu pajak horas gedung 4 itu diruntuhkan, untuk membersihkan runtuhan itu gampang nggak? Kayaknya makan waktu, betul nggak? Sama untuk membangun reruntuhan di dalam hati kita, saudara, batin kita ini membutuhkan waktu, ya. Waktu Tuhan mau bekerja untuk kita, tapi Tuhan juga membutuhkan kita, saudara, untuk respon dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Kalau cuma Tuhan saja, saudara, kita nggak respon, saudara, dengan apa yang Tuhan mau kerjakan, itu jadi lambat Tuhan mau mengerjakannya, ya, saudara. Makanya Tuhan berkata, aku akan memberikan air yang jernih untuk membersihkan kamu. Aku memberikan Roh Kudus, kucurahkan di hatimu. Untuk apa? Dia menguatkan, mendorong, membangun, membangkitkan bersama dengan roh itu bersama dengan kita, saudara. Kita jadi paham, saudara, ya. Jadi saudara, kalau ketika Tuhan mulai membangun, memperbaiki yang runtuh, yang pertama dilakukan oleh Tuhan, bagaimana dan apa yang mengikat kita, ini dia perlu dilepaskan, saudara. Apa yang mengikat saudara? Apa yang mengikat saya? Apa yang mengikat umat-umat Tuhan, yang membuat kemajuan Injil itu kurang di dalam diri kita? Itu yang mau dilepaskan oleh Tuhan, saudara. Ya, di dalam ayat 29, aku melepaskan kamu, ya, dari apa dibilang? Dari segala dosamu, kenajisanmu. Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak. Jadi yang pertama, dibersihkan dulu kita. Dosa yang menghalangi berkat Tuhan itu yang diputuskan Tuhan, saudara. Ya, saudara, ya, termasuk ketidaktaatan kita. Ini mau diputuskan Tuhan. Nah, kalau itu sudah dikerjakan, Tuhan tahu ini jadi penghalang berkat untuk dalam hidupmu, maka berkat itu akan lancar mengalir. Kenapa? Karena yang menjadi penghambat itu Tuhan sudah singkirkan, saudara. Itu membuat runtuh iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan. Tuhan mulai membangun percaya diri kita, saudara, dikasih Tuhan. Mulai meletakkan lagi iman kepada Dia, pengharapan kepada Dia. Tuhan mulai tumbuhkan lagi kasih. Kasih itu, saudara, Tuhan tidak lihat kesalahan-kesalahan kitanya, ya, saudara, dikasih Tuhan. Seperti itu, saudara. Kendati banyak manusia mungkin lihat kesalahan kita, kelemahan kita, atau Tuhan tidak. Nah, di dalam sinilah itulah yang menghibur Anda dan saya. Karena Tuhan tidak melihat siapa saya, gitu ya. Jadi tumbuh, saudara. Makanya di ayat Yesekiel 35, coba kalau kita lihat, saudara, mulai dari ayatnya, dikatakan di ayatnya yang ke-31, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak demikian, firman Tuhan. Aku bertindak demikianlah firman Tuhan Yahweh. Ketahuilah, merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Artinya gini, Tuhan tahunya saudara kita ini orang berdosa, gak layak sebenarnya diselamatkan. Tetapi ingat, saudara, perjanjian awal kita dengan Tuhan itu yang dipegang oleh Tuhan. Supaya orang lain yang mengata-ngatai, saudara, katanya anak Tuhan, katanya anak Tuhan, kok hidupannya begini begono, begini begono. Itu kita mempermalukan Tuhan, saudara. Tuhan mau menegakkan kembali, memanggil, karena terikat perjanjian tadi. Tuhan datang bukan karena kita taat. Dalam ketidaktaatan kita Tuhan mengampuni, saudara. Tapi tidak sebatas mengampuni, Dia mulai memulihkan, nyadarin kita nih. Melalui apa Dia kita sadarkan, saudara? Melalui firman. Firman ini yang bisa membuat kita sadar, saudara. Kalau Dia masuk ke dalam hati kita, iya ya, Tuhan itu baik ya, tapi Tuhan nggak lihat saya ya. Tuhan, di sini Dia bilang, kau akan mual sendiri lihat kelakuanmu. Jadi pada saat kita coba, kita bukan mau kembali ke yang lama, tapi kita coba review sedikit, ingat, saudara, iya ya Tuhan, tapi Tuhan baik banget. Itu yang dibutuhkan. Waktu kita pengakuan kita, kenapa engkau terlalu baik bagiku, saudara, itu yang dicari Tuhan. Roh Kudus ingatkan bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi ingat bagaimana, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Jadi kita ingat kebaikan Tuhan, kembali lagi kita kepada
Karena Tuhan mau bawa Anda untuk dipulihkan, saudara, diperbaiki semuanya. Memang pada saat mau Tuhan memperbaiki kayak berantakan, namanya juga reruntuhan. Mau membersihkan reruntuhan ini tidak gampang, saudara, dikasih Tuhan. Bisa terjadi ada banyak malapetaka, kecelakaan, kejadian-kejadian di situ. Ya kan? Betul ya? Waktu kita lagi mau diruntuhkan segala yang tidak baik dalam hidup kita, emangnya penguasa yang mau mengerjain kita untuk binasa itu tinggal diam? Enggak, saudara. Ya, Tuhan akan melihat ada perlawanan, saudara, untuk merebut Anda supaya Anda hancur, saudara. Tetapi kasih Tuhan membuat saudara dan saya tetap hidup. Waktu Tuhan mau memulihkan dari runtuhan-runtuhan itu tidak gampang, saudara, dikasih Tuhan. Ada benturan terjadi, saudara. Ada hal yang tidak baik terjadi, perlawanan di dalam diri kita juga ada terjadi perlawanan, saudara. Tetapi karena engkau milik Tuhan yang mau diselamatkan, Tuhan taklukkan diri saudara kepada kebenaran, saudara. Jadi kita mau suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita ingat terkonek nih, Tuhan itu baik. Saudara ingat, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib, itu yang tidak bisa dilupakan oleh anak-anak Tuhan yang pernah ditebus oleh darah Yesus. Kalau saudara nggak pernah didatangi Tuhan, diikat perjanjian dengan saudara, emangnya Tuhan datang? Anda orang sembarangan, nggak butuh Tuhan, saudara, dikasih Tuhan. Nggak perlu Tuhan memperbaiki hidup saudara, karena dia tidak mengikat perjanjian dengan saudara. Tapi karena dia oleh darah anaknya, dia mengikat perjanjian. Bapa di sorga berkepentingan karena namanya yang kudus itu ada di dalam hidup saudara. Lantaran itu, saudara, nama Tuhan yang kudus itu ada di sini, label Tuhan itu ada di sini. Tuhan tidak biarkan iblis untuk membawa saudara hancur. Sebelum saudara hancur, Tuhan datang untuk mengambil alih saudara. Hebat Tuhan itu, enggak? Hebat, saudara. Tapi waktu dia mau pulihkan hati saudara, berkat juga dipulihkan. Jadi Tuhan gak asal ngomong, tapi benar-benar Tuhan yang terlihat. Makanya di ayat 33 ini, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota yang didiami lagi. Jadi udah sunyi, sepi, gak ada lagi burung hantu yang ada di situ. Diubah sama Tuhan. Reruntuhan itu dibersihkan Tuhan, dibangun kembali sesuatu yang baik oleh Tuhan. Hebat Tuhan gak? Hebat, saudara. Tuhan itu hebat, saudara, dikasih Tuhan. Apa yang dipulihkan Tuhan? Negeri, kota, tempat tinggal dipulihkan sama Tuhan. Coba belajar, saudara, dikasih Tuhan. Siapa Tuhan? Ya, yang pertama kita lihat dulu ya. Waktu Tuhan memulihkan umatnya, tadi di ayat 34, mari kita perhatikan di ayat 34 situ. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali. Waktu anak-anak Tuhan itu jatuh, saudara, gak ada minat mereka mau kerjakan lagi. Ya, kayak di sini kan berbicara tanah ladang. Ya, gak ada lagi hati mereka mau kerjakan karena sudah menyembah ilah lain. Gak ada lagi berminat. Padahal tanah mereka itu tanah yang diberkati oleh Tuhan, saudara. Ya, kenapa mereka tidak malas-malas lagi untuk kerjakan? Ya nggak ada Tuhan, saudara. Sudah yang lain yang ngisi hidup mereka. Mulai ketidakmampuan itu, semualah yang menekan mereka, saudara. Ya, menekan mereka. Sehingga di ayat 34 dikatakan di sini, ya, gak lagi dikerjakan. Akhirnya kalau tanah tidak dikerjakan, para petani di sini, kalau tanah gak dikerjakan, apa hasilnya? Mbak Joy, kalau tanah tidak dikerjakan apa? Agnes lah dulu. Kalau tanah gak digarap, Agnes, apa yang terjadi? Tandus, ya saudara. Karena ditanam, dipupuk, diberikan vitamin-vitamin di tanah itu, sehingga tanah itu akan menghasilkan yang baik. Kalau tidak diolah, tidak dikerjakan, maka yang tumbuh apa? Lalang itu merusak unsur hara. Saya pernah khotbah tentang lalang, saudara, dikasih Tuhan. Itu merusak unsur hara, ya kan? Merusak apa-apa vitamin di dalam tanah itu menjadi rusak, sehingga kalau ditanam akan menjadi tidak memberikan hasil, saudara. Sama dengan hidup anak-anak Tuhan, saudara. Ketika yang lain itu sudah masuk, hal Tuhan itu mulai kita gerah, saudara, dikasih Tuhan. Mulai tidak subur lagi untuk mau mengerjakan, minat itu sudah nggak ada, saudara, dikasih Tuhan. Kelelahan kita untuk mengerjakannya, nggak mampu lagi, saudara. Tetapi Tuhan berkata hari ini supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang
yang lintas lewat, Tuhan memperbaikinya. Supaya bangsa-bangsa yang lihat, lah tadinya kan tadi ini tandus gak bisa ditanami, gak ada hasil. Kenapa sekarang sudah ada hasilnya? Akhirnya mereka tanya, siapa yang mengerjakannya? Kembali mereka akan melihat Tuhan Israel yang berperkara di dalam hidup anak-anak Tuhan. Sama dengan saudara, ada mau hancur, itu dunia itu bersorak-sorai saudara. Tetapi Tuhan berduka, karena Tuhan berduka di sorga dan tetap pakai anak-anak Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk menolong saudara, untuk membawa saudara kembali kepada apa yang berkenan sama Tuhan saudara. Ya kan? Supaya apa? Orang mau dikerjakan pemulihan kok. Tuhan mau memperbaiki. Kalau kita makin jauh, makin banyak masalah saudara. Masalah-masalah gak pernah kita pikirkan, bertembulan semuanya saudara. Tapi kalau kita coba fokus lagi kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau, semua masalah-masalah itu saudara, mulai satu persatu Tuhan akan jawab. Maukah Anda? Kalau saudara mau, kembalikan hati saudara kepada Tuhan ya, biarlah Tuhan yang paling utama dalam hidup saudara. Kalau Tuhan yang paling utama, Tuhan tahu kok apa yang jadi kebutuhan jiwa. Tuhan tahu apa yang kebutuhan jasmanimu. Tuhan tahu apa yang jadi kerinduanmu. Dia Tuhan yang hidup. Dia tahu, Dia yang ciptakan Anda kok. Ya saudara, kalau Tuhan yang ciptakan kita, tahu nggak apa sih yang jadi kerinduan kita? Tahu dong. Ya kan saudara dikasih. Dia akan perbanyak. Dia akan perlengkapi saudara dengan kekuatan Raja Wali. Saudara, Raja Wali itu kalau sudah naik terbang tinggi, emangnya sampai di situ doang dia? Enggak kan? Dia akan lebih naik lagi saudara. Raja Wali itu banyak yang menghadang dia enggak? Banyak saudara. Burung-burung pemakan mangsa, pemakan daging itu pun pingin juga mau teto itu Raja Wali saudara. Dibiarkan dia aja tuh Raja Wali itu saudara. Dia ada potato tuh sampai Raja Wali itu naik, bawa terbang naik tinggi saudara, dikasih Tuhan. Di dalam ketinggian itu burung pemakan daging itu enggak kuat saudara. Karena tekanan makin besar, ya udara makin kecil saudara, dikasih Tuhan. Dengan sendirinya dia akan jatuh. Anak-anak Tuhan lagi di bawah Tuhan. Untuk engkau seperti Raja Wali yang terbang tinggi saudara, mencari apa yang Tuhan mau. Dan apa yang terjadi? Musuh-musuhmu dengan sendirinya akan jatuh. Pergumulanmu satu persatu akan dijawab oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kembali kepada Tuhan. Di awal tahun ini komitmen saudara kembali. Engkau yang rasa engkau sudah jauh atau tidak, engkau yang rasa. Orang lain mau nggak tahu itu, ya kan? Tuhan dan dirimu yang tahu. Karena Tuhan dan dirimu yang tahu, kembali saudara. Kalau engkau kembali kepada kekuatan Tuhan saudara, semua itu ringan. Roh Tuhan itu cepat dikerjakan, dipulihkan, dan Tuhan akan membangun bangunan yang permanen, yang jauh lebih indah, lebih baik, yang jauh lebih kokoh, lebih menarik. Bisa dia simple, tetapi dia luas di dalam. Bisa dia simple saudara, tetapi itu menarik. Kalau orang sipil dengan orang arsitektur itu di mana letak perbedaannya? Ya kan? Kalau orang sipil itu membangun, mendesain sesuatu dari sisi kokohnya, kuatnya, dan budgetnya saudara. Kalau orang arsitektur nggak pusing dia mau berapa biayanya, yang penting menarik, indah, betul nggak? Ya kan? Kalau orang sipil itu nggak cukup cuma indah doang, tapi dia harus kokoh, kuat. Tuhan mau jadi engkau jadi anak-anak Tuhan yang saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya indah tetapi kuat, kokoh di dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Makanya waktu dia perbaiki seperti berantakan, runtuh, rusak saudara, ya kan? Seperti tidak ada kelihatan jelas saudara. Tetapi kalau kita tunduk takluk saudara, perlahan-perlahan mulai kelihatan yang sebenarnya yang akan mau dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita saudara. Amin. Di sini saudara dikasih Tuhan, pemulihan terjadi karena Tuhan lebih dahulu mau mengembalikan hati umatnya. Ya. Nah tadi itu hati sudah terpeor-peor dengan dunia saudara dikasih, Tuhan tarik mereka. Ya, Tuhan tarik, mulai mereka masuk kepada apa rencana Tuhan saudara.
Ya saudara dikasih Tuhan, Tuhan lihat kelemahan, tapi di dalam kelemahan itu justru mereka kuat untuk berseru bergantung kepada Tuhan. Disitulah letak kekuatan yang membuat mereka semakin suka untuk mencari Tuhan. Justru dalam mereka tidak mampu, waktu mereka berteriak sama Tuhan, Tuhan kerjakan hal-hal di luar mereka tidak mampu. Tuhan bekerja di situ saudara. Ya, jadi waktu Tuhan memulihkan saudara, hati saudara lagi dipulihkan sama Tuhan. Makanya di ayat 26 Yesekiel 36 ayat 26 dikatakan akan kuberikan hati yang baru. Jadi pada saat hati Anda mungkin saat ini hancur, tapi Anda memang hati saudara kepada Tuhan mau dipulihkan, diberikan hati yang baru. Waktu saudara diberikan hati yang baru, Anda akan bangkit, Anda akan pegang Tuhan, ada berjalan di depanmu. Engkau sudah lihat dalam ketidaktaatanmu runtuh semua toh, gak beres semua toh, betul saudara. Tapi pada saat hati kita dipulihkan, Tuhan mulai perbaiki enggak satu persatu. Mata kita bisa lihat itu saudara. Ya, di dalam Tuhan itu ada keindahan. Kita mulai lihat, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Itu pelajaran. Pembelajaran itu bernilai saudara. Bernilai dan tidak akan pernah lupa sampai kapanpun. Kenapa? Karena engkau untuk dapatkan itu, engkau mengalami penderitaan. Ya, semua orang yang ditebus oleh darah Yesus, darah dikasih Tuhan, tidaklah mudah mereka untuk mau dibawa untuk mengerti dan paham rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tapi kalau engkau sudah dibawa sampai ke level itu, jangan engkau mau mundur saudara. Majulah. Mintalah supaya Tuhan terus menuntun dan memandu hidupmu. Saudara, kalau kita diperbaiki, mulai hati kita diperbaiki ini, orang lihat apa di dalam hidup saudara? Kalau hati saudara mulai bangkit, doa-doa saudara bangkit, persekutuan saudara bangkit, semangat saudara melayani Tuhan mulai bangkit saudara. Orang lain kira-kira lihat gak sih Anda? Lihat gak? Akan lihat. Orang-orang di luar sana yang gak mengenal Tuhan akan lihat Anda yang dulu saudara, bangsa Israel ya, waktu mereka jatuh seperti itu mereka dihina saudara dikasih Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan, penghinaan yang mereka dapat. Tapi Tuhan lihat, memang kamu sih najiskan nama aku, tapi bukan karena kamu ya, tapi karena aku Tuhan yang setia. Ya saudara, Tuhan mulai rangkul mereka. Disuruh Nabi Yesekiel itu ngomong, dipakai Kores, Darius, dipakai siapa-siapa para bupati-bupati untuk nolong mereka saudara. Bangun bait Tuhan, kembalikan ke sana. Enak kah? Enak dong, ya kan? Disayang Tuhan itu enak saudara. Tapi ingat ya saudara, di balik sayang Tuhan ada didikan. Tek, kalau kurang benar, sampai benar. Ya saudara, di sini dikatakan ketika umat Tuhan dituntun kembali kepada apa yang benar tentunya. Saudara, Tuhan juga tadi memperbaiki tanah yang rusak. Rumah-rumah yang sudah tidak didiamin dikembalikan menjadi reruntuhan tadi itu dibangun menjadi baik. Ya, akhirnya mereka bisa. Saudara, tanah tadi yang sudah tandus tadi dibuat seperti Taman Eden. Taman Eden itu emangnya kenapa sih dengan Taman Eden? Taman Eden itu semua jenis buah pohon apapun ada di sana. Semua tumbuh dengan baik dan menghasilkan dengan baik karena dosa belum ada. Saudara, waktu dipulihkan Tuhan, kita mau dipulihkan Tuhan. Ya saudara, semua berkat yang disediakan Tuhan adalah berkat yang baru. Pasalnya, mau tidak kita mengikuti tahap-tahap Tuhan ini? Ya, bangsa-bangsa yang melintasi tanah yang sudah gersang tadi itu cuman heran-heran mereka. Siapa yang bisa sanggup untuk memulihkan ya padang gurun menjadi Taman Eden, kata mereka saudara. Ya, padahal mereka nggak ada firman saudara. Tapi mereka bertanya, siapa itu? Orang mereka kenal kok Tuhan Israel saudara. Palingan mah Tuhan dihalaki doi. Ya kan? Jadi kalau anak-anak Tuhan jatuh jangan dihakimi, karena ada waktunya Tuhan akan bangkit untuk dia. Terus kalau dia bangkit lebih bangkit daripada kamu bilang apa? Apa namanya nih? Gigit jari toh. Jangan kita seperti Yunus. Itu kan udah kubilang sama Tuhan kan. Tuhan suruh aku sama dia. Dia sekarang lebih ini dari aku. Yunus kan gitu saudara. Ya, kenapa dia nggak mau ke Niniwe? Dia tahu Tuhan itu pengasih. Ya kan?
hei bangsa Asyur Niniwe, bertobatlah. Palingan nanti mereka bertobat, Tuhan ampuni mereka. Palak dia. Maunya Yunus itu saudara, dihajar aja sampai mampus lah mereka, nggak ada lagi kota itu. Maunya Yunus nih saudara. Ya, karena dia dendam dengan bangsa itu saudara. Kenapa dendamnya dia saudara? Ini pembuat kejahatan, biar aja mampus mereka situ. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan membawa Yunus untuk mengenal dia saudara. Waktu terjadi pengampunan pemulihan, sampai binatang pun ya berpuasa saudara. Kita, binatang kita berpuasa. Kita saudara, apa yang terjadi saudara? Ya, makanya kalau lihat teman seperti Meleb, seperti misalnya Padam seperti ini, mari kita bergandengan tangan berdoa supaya ketika dia bangkit, engkau lebih bangkit dari dia. Dia bangkit lebih, engkau lebih bangkit lagi dari dia. Engkau bangkit lebih lagi, lebih sampai kepada sama-sama sempurna dibuat Tuhan. Amin. Sehingga tidak tumbuh iri hati saudara. Ya kalau kita lihat berduka, ya udahlah berdoa aja lah. Ya. Saya beberapa hari ini berduka saudara, tapi saya bilang enggak Tuhan, lebih baik berdoa aja lah aku. Ya. Aku harus kerjakan apa sesuatu yang harus kukerjakan. Kalau kemarin kita coba kerjakan kasih renungan audio untuk orang-orang dewasa, orang-orang tua. Kenapa kita nggak kepikir dengan anak remaja, pemuda, dengan firman yang sama, dengan bahasa mereka? Saya bilang sama Tuhan, kasih aku hikmat supaya dengan firman yang sama bisa disampaikan dengan 3 hal, ke anak-anak, ke remaja, ke orang dewasa. Betul saudara? Kenapa aku nggak minta itu? Kenapa yang lain? Anda tidak mau, aku harus bangkit, aku harus kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Jangan kita terlarut dengan keadaan kita saudara. Bangkit kita keluar, kerjakan sesuatu. Jadikan Tuhan itu ya jadi tumpuan. Kalau kita nggak bisa, tinggal minta sama dia kok. Betul saudara, dikasih Tuhan, tinggal minta. Memang banyak waktu terbuang dengan kayak gitu saudara. Tapi ya mau apa lagi ya kan? Sebelum tidur berdoa, Tuhan Asimaroham, kasih dong aku mau ngomong apa sama anak-anak remaja nih, mau ngomong apa sama orang tua, mau ngomong apa sama anak-anak kecil. Tuhan, adakah perubahan sama mereka? Gak usahlah kita lihat mau berubah mau gak berubah, urusan mereka dengan Tuhan lah. Sekarang urusan di kitanya. Kita yang mau bangkit, kita yang mau maju, kita mau kerjakan sendiri. Yang Tuhan lihat kitanya saudara, bukan lihat orang-orang yang mau kita tuju. No, lihat kitanya supaya kita nggak jatuh di hari-hari terakhir. Saudara dikasih Tuhan, pemulihan Tuhan bukan hanya bagi umat ya saudara yang tadi yang cuma baik-baik, sungguh-sungguh setia. Enggak saudara, mau umat Tuhan yang sudah jatuh sana pun Tuhan itu bekerja membawa mereka, merangkul mereka kembali. Ingat, domba 100, satu domba itu nyimpang saudara dikasih Tuhan, tepi jurang lagi, bahaya dia saudara dikasih Tuhan. Tapi Tuhan cari nggak di situ? Cari nggak? Ada resiko nggak Yesus tuh ambil tuh domba itu? Ada resiko saudara untuk menuntun orang yang seperti ini. Ada resiko dengan orang yang menuntun saudara. Hampir-hampir jatuh, iya. Ya, mengalami banyak tantangan, iya. Tapi saudara, apakah Tuhan tinggalkan? Enggak dong saudara dikasih Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-34, tanah yang sudah lama tinggal tandus dikerjakan kembali supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang lintas daripadamu. Perhatikan ayat 35, sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden. Ya, pengakuan mereka kembali melihat sesuatu terjadi perubahan. Kalau kita nurut dengan apa yang Tuhan mau saudara, orang lain akan melihat perubahan di dalam diri kita. Tentu Tuhan lebih lihat lagi itu. Tuhan bersuka cita dengan perubahan itu saudara. Ya, seperti itu. Tuhan mau bukan hanya jasmaninya kita aja ditakhirkan, tidak, bukan hanya dosa kita, tapi sampai betul-betul hati kita ini memang terkonek, memang tersentuh oleh kasih Tuhan itu saudara. Ya, kalau hati sudah dijamah, berarti perkataan ini pun perkataan yang dijamah. Kalau masuklah yang tidak baik karena hati sudah dijamah, diolahlah di hati ini, maka tumbuhlah pengertian, keluarlah hasil yang apa? Yang baik. Kalau kita dengar yang tidak baik pun
diolah di hati kita ini saudara. Sabarlah ya kan, kuatlah di dalam Tuhan, betul enggak? Ya, yang tumbuh di otak kita berpenghara tidak mengecewakan saudara. Jadi orang-orang sendiri, mereka sendiri yang bilang, hei lihatlah kan, pamalas itu sampai nggak dikerjakan itu tanah mereka saudara, gitu kan orang lewat kan dari tanah itu. Iya makasih pemalas-pemalas itu nggak dikerjakan tanahnya, betul tidak dikerjakan. Tapi pada saat dia sudah ditanami, bagus, indah, subur, wow, apa yang mereka bilang? Lah siapa yang mengubah? Orang yang sama, ladangnya sama, orang pemiliknya sama saudara. Tuhan bilang saudara dikasih Tuhan, waktu mereka dibawa ke tanah Kanaan, bangsa-bangsa lain sudah ada di tanah mereka. Tuhan bilang itu tanah yang sudah kukasih ke nenek moyangmu. Aku akan mengusir bangsa-bangsa yang ada di dalam. Ya, karena aku letakkan susu dan madu di situ, kata Tuhan. Apakah mereka menyerah karena bangsa yang kuat, bangsa Kanaan yang kuat di situ? Saudara, Tuhan usir gak mereka? Diusir gak? Diusir. Kalah nggak mereka Israel berperang? Tidak. Mereka menang bersama Yahweh. Mereka menang saudara. Mereka menduduki kembali tanah itu, mengelola kembali, menghasilkan. Seperti itulah kehidupan kita yang dipulihkan Tuhan sampai dibawa kita masuk ke perjanjian Tuhan. Apa janji Tuhan kepada saudara? Waktu saudara mau masuk di janji itu, dibersihkan dulu dong. Segala yang nggak rapi di situ, segala nggak beres di situ mau dibersihkan Tuhan. Tapi pasalnya banyak orang berontak di sininya. Ketika Tuhan mau atur mereka untuk menerima janji Tuhan, itu mereka kan nggak terima kayak bangsa Israel. Pala kayak gitu, ya kan bangsa Israel kan gitu kan saudara. Tuhan bunuhlah mereka di padang gurun. Udahlah yang lahir-lahir di perjalanan inilah yang dikasih hidup Tuhan, kasih masuk ke dalam saudara. Yang dibawa dari Mesir itu semua mati semua mereka ke saudara dikasih Tuhan, kecuali Kaleb dan Yosua saudara, betul gak? Ya kan saudara? Ya masuk mereka ke tanah perjanjian itu orang-orang yang sudah baru saudara. Ya, benih-benih yang baru yang gak memberontak sama Tuhan, yang mau dituntun. Makanya saudara, ketika janji Tuhan mau tergenapi dalam hidup kita, Tuhan lagi beresin orang hati ini saudara. Tuhan gak mau terima janji tapi gak diberesin. Ya, jadi bercampur deh. Ya kan saudara dikasih Tuhan. Saudara, kalau dicampur rasa asam, manis, rasa jahe, ya, rasa kunyit, itu apa rasanya? Nano-nano gak ada kunyit saudara, gak ada jahe, nano-nano asam manis dong, betul gak? Lah kalau ada jahe di situ saudara, ya belum lagi orang Batak ada daliman situ, ya rasa apa itu? Orang tidak tahu rasanya, orang malah bilang betul gak saudara? Tapi kalau cita rasanya itu memang khas, nah ini dia yang mau dibuat Tuhan dalam hidup saudara. Anda anak Tuhan, ciri Yahweh itu khas di dalam hidup saudara. Lagi dirapikan Tuhan hidup saudara, supaya ketika engkau menerima janji itu, engkau akan berkata, semua karena anugerah. Ya, semua karena anugerah. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui. Ayat 36. Saudara, apa yang dikatakan di situ? Bangsa-bangsa itu akan mengetahui. Apa mengetahui? Bahwa akulah Yahweh yang membangun kembali, ya, yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Yahweh yang mengatakannya dan akan membuatnya. Jadi itu menjadi kesaksian bagi seluruh dunia enggak? Jadi kesaksian saudara. Ya, gitulah cara Tuhan untuk menghibur Sion. Siapa Sion? Sion itu milik kepunyaan Tuhan. Ya, dia membuat padang gurun seperti Taman Eden dan padang belantara seperti Taman Tuhan. Dibilang terdapatlah kegirangan dan sukacita. Jadi kalau kita mau hati kita diperbaiki Tuhan, kita kan memperoleh sukacita ketika tergenapi janji itu. Kita tahu semua karena anugerah saudara. Maka kebahagiaan Tuhan itu penuh di dalam kita saudara. Kita akan menjalani di dalam hari-hari di dalam janji itu semua yang akan kita terima menurut apa yang sudah dituliskan di dalam firman ini. Ya saudara, betul.
Makanya di ayat yang ke-37 nanti, aku menginginkan supaya mereka meminta kepadaku, kata Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau mengerjakan janji itu dalam diri saudara. Tuhan lagi bekerja. Nah, di dalam proses Tuhan lagi bekerja, engkau lagi dibersihkan sama Tuhan, saudara. Waktu kita dibersihkan, inilah terjadi, saudara, pertentangan saudara dikasih Tuhan. Tuhan gak mau engkau lagi dibawa untuk menikmati, untuk masuk ke situ, saudara. Milikilah hati yang taat sama Tuhan. Ya, supaya kayak Tuhan buat gimana itu indah, saudara. Ya, Tuhan suruh mereka minta. Lah, kan Tuhan bisa kerjakan, toh bisa nggak? Maksudnya Tuhan itu gini, memang aku akan mengerjakan, tetapi engkau harus minta. Jadi dibuat Tuhan hubungan manusia itu harus ada dong, hubungan yang bergantung dengan Tuhan yang akan menggenapi semua janji itu. Jadi kalau kita cuma menerima janji itu tapi kita nggak pernah terkoneksi dengan Tuhan itu kayak kita abaikan saja. Ya nggak bisa, saudara, dikasih Tuhan. Justru untuk mencapai janji itu kita harus membangun persekutuan kita, saudara. Ya, dengan siapa? Dengan Tuhan. Supaya kita tahu tahap-tahap Tuhan untuk mengerjakan dalam diri kita, saudara. Anda mau janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup saudara? Ya, kerjakanlah persekutuan pribadi saudara. Ya, dengan orang siapa Tuhan mau ikat janji dengan saudara. Ya saudara, lakukan persekutuan dengan Tuhan. Karena di ayat 37 ini, aku menginginkan supaya Israel meminta kepadaku apa yang hendak kulakukan. Tahukah Anda, banyak orang, saudara, dikasih Tuhan, waktu berdoa minta sama Tuhan, minta mereka, saudara. Gak salah sih, ya, bawalah segala pergumulanmu, kata Tuhan, toh, saudara. Tapi yang dibilang di ayat 37, ya, apa itu di situ? Minta. Yang diminta apa? Supaya yang akan dilakukan Tuhan ini sejalan dengan apa yang kau mau. Maksudnya kalau gak pas seperti yang kita minta yang mau dikerjakan oleh Tuhan, disinilah letaknya Tuhan melembutkan hati saudara, supaya persis seperti yang Tuhan mau lakukan, saudara. Karena yang akan dilakukan Tuhan itu kebahagiaan yang penuh, saudara, dikasih Tuhan. Ya, Tuhan mau kerjakan, bukan Tuhan mau jawab, bukan menurut apa yang kau mau, apa yang akan kulakukan. Coba lihat dulu di dalam firman itu, saudara. Ayat 37, coba taruh dulu situ. Supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak dilakukan Tuhan sama kita, bukan apa yang hendak kita lakukan. Paham maksudnya? Sehingga rencana Tuhan, rancangan damai sejahtera itu yang akan digolkan buat saudara. Bukan menurut keinginanmu yang Tuhan tahu, keinginanmu ini akan cilako. Tuhan tidak buat di situ, saudara. Menurut apa yang Tuhan mau. Sebab keputusan Tuhan kalau Dia memberikan itu rancangan damai sejahtera yang membuat engkau bahagia. Jadi supaya kita terkonek dengan Tuhan, kita membangun, saudara, hubungan dengan Tuhan itu. Tanya apa yang Tuhan mau untuk kulakukan, bukan apa yang ku mau untuk Tuhan lakukan. Paham? Tuhan tidak sementara mau menghentikan doa saudara, tidak, saudara. Tapi Tuhan lagi memperbaiki doa kita supaya seperti yang mau Tuhan lakukan, itu yang akan dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita disebut umat-umat yang berbahagia. Amin. Maukah Anda? Iya, karena Tuhan itu Tuhan yang baik.